Selamat pagi, perkenalkan nama saya Syekh Arianto dengan NIM 2022081067 ingin mempresentasikan laporan hasil UTS APSI saya dengan judul Rancang Bangun Website Portal Karir untuk Mahasiswa UPJ. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang saya mengambil judul ini. Yang pertama, latar belakang saya mengambil judul ini karena saya melihat pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung proses pengembangan karir mahasiswa, khususnya dalam mendukung pengembangan karir di era digital di mana akses informasi ini sudah menjadi kunci utama dalam menentukan kesiapan dan daya saing lulusan. Berdasarkan kondisi yang terjadi di Universitas Pembangunan Jaya, sistem penyebaran informasi terkait karir itu masih dilakukan secara manual melalui dosen dari di grup chat mahasiswa, melalui sosial media, dan belum secara rata dijangkau oleh seluruh mahasiswa. Terkadang juga informasi terkait magang itu tidak transparan dan terlambat. Oleh karena itu, saya mengusulkan perancangan website portal karir terpusat bagi mahasiswa UPJ untuk mempertemukan mahasiswa dengan dunia kerja secara terstruktur. Yang kedua, ada kebutuhan sistem. Di kebutuhan sistem ini, saya membuat elisitasi. Elisitasi itu merupakan rancangan yang dibuat berdasarkan sistem yang diinginkan. Di sebelah kiri, kanan, di tengah dan kanan, itu ada elisitasi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Elisitasi tahap 1 ini masih berisi rancangan sistem yang baru mulai diproses setelah wawancara. Di dalam elisitasi tahap pertama ini, saya menganalisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di kebutuhan fungsional ini, saya membuat 13 kebutuhan, di mana mahasiswa dapat login menggunakan akun kampus, mahasiswa dapat membuat profil karir, mahasiswa dapat mencari lowongan berdasarkan jurusan, lokasi, dan jenis pekerjaannya. Yang keempat, mahasiswa dapat melamar pekerjaan secara online, mahasiswa dapat melihat status lamaran dan hasil seleksi. Yang keenam, perusahaan mitra dapat login, perusahaan dapat membuat, mengedit, atau menghapus lowongan kerja. Perusahaan dapat melihat daftar pelamar berdasarkan lowongan, perusahaan dapat menyeleksi pelamar, admin juga dapat login, admin dapat melihat aktivitas portal, admin juga dapat memvalidasi setiap lowongan yang diunggah oleh perusahaan, serta admin juga dapat mengelola data mahasiswa dan perusahaan. Di kebutuhan non-fungsionalnya, saya menganalisa kebutuhan sistem agar UI UX dapat digunakan dan responsif, sistemnya stabil dan tidak error, keamanan data pengguna terjamin, serta sistem dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan. Selanjutnya ada elisitasi tahap 2 yang di bagian tengah merupakan hasil pengklasifikasian elisitasi tahap 1 berdasarkan metode MDI. M yang berarti mandatory, itu penting, D yang berarti desirable, yang artinya tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan, tapi jika ada juga membuat tampilan jadi sempurna. Dan I pada MDI berarti essential. Dan ini hasil pengklasifikasian tahap 2. Lalu ada tahap 3, di mana hasil penyusutan elisitasi tahap 2 dengan cara mengeliminasi semua requirement dengan pada opsi I di metode MDI. Karena punya saya tidak ada yang dirasa tidak penting, jadi tidak ada yang dieliminasi pada tahap kedua. Di elisitasi tahap 3 ini diklasifikasikan kembali dengan metode TOE, Technical, Operational, dan Economic. Lalu diklasifikasikan kembali dengan 3 opsi, High, Middle, dan Low. Hasilnya seperti ini. Lalu ada analisis kelayakan. Analisis kelayakan itu dibagi menjadi 3, kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, dan kelayakan organisasi. Pada kelayakan teknis, proyek perancangan website portal karir UPJ ini layak dikembangkan karena tujuannya jelas sebagai platform job board berbasis PHP dan SQL dengan fitur login multi-user, pengelolaan lowongan, lamaran online, dan integrasi dengan sistem internal UPJ. Kelayakan ekonomis
dari segi ekonomi, itu portal karir ini juga layak dikembangkan karena biaya pengembangan dan operasionalnya nantinya sebanding dengan manfaat jangka panjang, berupa efisiensi pengolahan karir mahasiswa, serta peningkatan reputasi dan kredibilitas UPJ di dunia industri. Yang ketiga, dari segi kelayakan, organisasi proyek portal karir UPJ ini juga sangat layak karena selaras dengan tujuan universitas dalam meningkatkan kesiapan karir mahasiswa. Lalu ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disusun. Penulis melakukan wawancara kepada mahasiswa dan juga admin untuk memperoleh informasi mengenai alur dan hambatan apa saja yang terjadi dalam penyebaran informasi magang di wilayah kampus, serta untuk mengetahui kebutuhan fungsional dan non-fungsional seperti yang ada di elisitasi. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk mahasiswa dan BKL seperti di PPT. Lalu ada hasil analisis. Hasil analisis ini berupa use case, spesifikasi use case, dan activity diagram berjalan. Di dalam use case itu mahasiswa dapat login, mahasiswa dapat membuat profil karir, mahasiswa dapat mencari lowongan magang, mahasiswa dapat melamar pekerjaan, dan mahasiswa dapat melihat status lamaran. Perusahaan dapat login, perusahaan dapat menyeleksi lamaran, perusahaan dapat melihat pelamar, perusahaan juga dapat mengelola lowongan magang. Admin juga dapat login, admin dapat monitoring atau melihat aktivitas portal, admin dapat memvalidasi lowongan, dan admin dapat mengelola data akun. Lalu ini ada spesifikasi use case. Untuk use case login, use case membuat profil karir, login untuk mahasiswa, admin, dan perusahaan mitra. Ini untuk mahasiswa mencari lowongan magang dan melamar pekerjaan. Lalu ini spesifikasi use case untuk admin, validasi lowongan, dan mengolah data akun. Selanjutnya ada spesifikasi use case untuk perusahaan menyeleksi lamaran dan mengelola lowongan pekerjaan atau lowongan magang. Di hasil analisis ini juga ada activity diagram berjalan, di mana activity diagram berjalan ini keadaan yang terjadi saat ini di UPJ saat mendapatkan informasi magang. BKL mendapat info dari magang dari mitra, lalu meneruskannya ke dosen, dosen mengumumkan ke mahasiswa, mahasiswa menyiapkan CV dan lamarannya, mahasiswa juga mengupload CV ke link OneDrive yang dosen beri, meneruskan data ke BKL. BKL juga menerima data mahasiswa dan melakukan validasi data ke perusahaan mitra. Lalu BKL memberi hasil dari mitra ke dosen, dosen mengumumkan jika mahasiswa diterima maka mahasiswa mengurus dokumen administrasi penerimaan ke BKL, dan jika tidak, mencari alternatif lain. Lalu ada rencana pengembangan. Rencana pengembangan saya menggunakan metode waterfall, di mana waterfall digunakan untuk pengembangan karena bersifat berstruktur dan berurutan dengan tahapan utama yaitu dari requirement analysis, system design, implementation, dan testing dan maintenance. Di mana requirement analysis ini tahap yang mengidentifikasikan kebutuhan sistem melalui wawancara dan observasi, seperti yang tadi saya lakukan dengan mahasiswa serta BKL. Hasilnya mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang seperti ada di elisitasi. Lalu, sistem desain tahap ini menerjemahkan hasil analisis ke rancangan teknis, seperti arsitektur sistem, desain basis datanya, dan UI UX, serta diagram proses seperti ada use case tadi, activity diagram, dan sequence. Lalu ada implementasi. Implementasi ini, tahap ini sistem dikembangkan menggunakan PHP, HTML, dan CSS dengan database-nya nanti SQL sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Lalu ada pengujian testing. Pengujian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu ada black box testing untuk memastikan fungsi berjalan dengan baik dan user acceptance test untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Dan yang kelima ada
maintenance, di mana pemeliharaan ini nantinya akan dilakukan setelah website atau sistem berhasil dijalankan secara berkala agar portalnya tetap optimal, aman, dan mendukung proses rekrutmen serta pengelolaan informasinya secara berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.